MLM, multi level marketing. Jadi yang namanya multi itu banyak, level itu bertingkat, marketing itu pemasaran. Jadi pemasaran penjualan berjenjang di dalam fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, ini punya satu bahagian untuk meneliti bisnis-bisnis sesuai syariah atau tidak, diantar oleh DSN MUI namanya. Maka DSN MUI ini salah satu pembahasannya mengenai ekonomi syariah, di dalamnya termasuk tentang fatwa PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, PLBS namanya, bukan MLM, itu di Indonesia kan, PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Di situ Bapak bisa cari di Google, ada 12 poin fatwa MUI, fatwa DSN UI, mana MLM yang sesuai dengan syariah. Jadi MLM itu ada yang memang sudah diakui oleh MUI syariah, ada yang tidak, gitu ya. Yang diakui itu karena memang sudah mendaftarkan diri dan sudah dicek oleh Dewan Syariah Nasional, Dewan Syariah MUI, ternyata sesuai dengan koridor 12 poin yang disebutkan tadi. Tapi kalau saya mau kasih ciri-cirinya, MLM untuk yang bentuknya syariah itu lebih dominannya semestinya bukan bersifat piramida, tapi bentuknya matahari. Bapak ngerti nggak ini matahari piramida nih ya? Jadi kalau dalam MLM itu ada dua jenis, Pak. Ada MLM yang sifatnya piramida, mana yang lebih duluan masuk, dia akan lebih di atas. Gitu ya ceritanya ya. Yang lebih belakangan masuk, dia merekrut berikutnya, ini piramida. Rata-rata yang sifat piramida ini nanti ada gapnya. Yang paling bawah dia susah untuk mendapatkan, nah tadi tuh mendapatkan orang rekrutmen. Terus kemudian kalau matahari, dia tergantung siapa yang paling banyak bawahannya. Jadi kalau Bapak ini merekrut, Bapak jadi anggota, terus kemudian Bapak merekrut banyak, berarti penjualan dari banyak anggota ini juga masuk kepada Bapak. Kemudian nanti anggota Bapak juga merekrut banyak, berarti dialah yang lebih banyak dapat, bukan Bapak yang banyak dapat, tapi dia yang banyak dapat. Ini namanya sistem piramida. Matahari, bukan sistem piramida. Itu satu, biasanya sistemnya matahari, biasanya, walaupun tidak menafikan sistem piramida pun juga ada. Yang kedua, biaya untuk produk, ini ciri-cirinya nih Pak. Biaya harga produk itu tidak di markup yang berlebihan. Kalau produk penjualannya markup ya, dilebihin berlebihan, ini tanda bahwa di dalamnya ada money game yang terselubung. Apa itu money game? Money game itu hanya merekrut orang untuk ngumpulin orang, diberikan kepada orang yang lebih dulu. Duitnya dikasih kepada yang atasnya bagi-bagi duit kepada yang di atas. Kita daftarnya udah gede, bahaya ini. Jadi MLM yang bersyariah itu daftarnya justru malah ringan, biaya administrasi itu ringan. Tapi kalau dari awal, kamu kalau mau ikut harus belinya dengan harga gede. Nah ini dan tidak sebanding dengan harga produknya. Harga produk ini terlalu berlebihan di markup. Ini berarti ada harga yang lebih itu dibagi-bagi langsung kepada atasnya. Maka yang ditekankan bukan produknya, tapi rekrutmen. Jadi ada MLM, ada MLR. Wah, saya dulu pemain MLM masalahnya Pak ya. Jadi saya tahu banget itu ya untuk bagaimana syariahnya itu ya. Saya kaji dulu syariahnya. Ada MLM, ada MLR. MLM itu multi level marketing, tekanannya pada produk. MLR itu multi level recruitment, yang ditekankan itu adalah cari orang. Kalau udah cari orang, money game biasanya. Itu permainan uang aja. Jadi kalau semakin orang daftar, jadi daftarnya itu yang penting, produknya nggak terlalu penting. Itu produknya hanya manipulasi, hukumnya haram, nggak benar. Sama kayak umroh. Ada Pak, umroh itu kan ada money game-nya. Money game-nya itu misalnya umroh murah.
17 juta. Tergiur kan orang kan? 17 juta padahal biaya umroh itu misalnya minimal dari pemerintah saja minimal 25. Kok bisa 17? Berarti kan ada 8 juta yang ditalangin. Ditalanginnya sama siapa? Sama orang yang daftar berikutnya. Itu yang membuat first travel akhirnya crowded. Akhirnya deadlock dia. Karena nggak dapat lagi orang, udah sekian banyak dia kan ngumpulin ini yang 7 juta dibuat bayarin dulu sebelumnya, dan ini ustadz nggak ngerti masalah kayak gini. Yang penting oh ini umroh murah, akhirnya dia jadi penanggung jawab, tapi nggak tahu dulu itu money game padahal permainan duit. Jadi orang yang direkrut setelahnya membayar orang sebelumnya, itu namanya money game, hukumnya haram, itu nggak benar namanya, karena spekulasi gorornya spekulasinya tinggi. Kalau nggak dapat orang yang selanjutnya, nggak bisa nih ngebiayain orang-orang yang udah daftar umroh di awal. Hati-hati Pak, jadi kalau umroh murah benar-benar sesuai nggak dengan budget tiket, pesawat, visa dan seterusnya, itu contohnya saja, itu namanya money game. Jadi kalau Bapak melihat bahwa rekrutnya saja sudah mahal, hati-hati. Dari pendaftarannya aja harus mahal dan harus beli produk dulu baru bisa jadi. Ini berarti intinya adalah di rekrutnya, bukan di produknya. Gitu ceritanya Pak ya. Bedanya di situ. Waduh.